Ada tiga jenis konten yang menurut saya paling banyak laris di tahun 2025 ini di Facebook. Dan teman-teman semuanya yang merasa konten-kontennya itu nge-stuck, penontonnya segitu-segitu aja, yang nge-like, yang komen, yang nge-share, bisa jadi ya teman-teman itu harus berpindah haluan tema konten. Dan tema konten yang akan saya bahas ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya yang ingin beralih tema konten. Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Kaya Bareng, channel YouTube yang membahas fokus dunia perkontenan Facebook Pro. Dan hari ini saya akan bahas tentang tiga jenis konten yang paling banyak laris di dunia Facebook. Dan teman-teman mungkin harus coba tiga jenis konten ini ya, karena saya lihat banyak juga konten kreator di luar sana yang kemudian mulai beralih ke tiga jenis konten yang akan kita bahas ini teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman, langsung aja kita bahas konten yang pertama yang menurut saya paling banyak laris di tahun 2025 ini adalah konten daily activity. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu ya, sudah sering dengar daily activity ini adalah konten tentang keseharian, dan ini paling banyak itu dikontenin oleh mereka para ibu-ibu ya. Mereka yang mau nyuci, mereka yang ke kebun, mereka yang sedang bertani, itu dibuatin konten teman-teman daily activity. Dan teman-teman semuanya kalau mau beralih ke konten ini ya, saran saya teman-teman harus banyak nonton cuplikan, teman-teman harus banyak lihat konten mereka ya, yang dikatakan para suhu-suhu yang temanya tentang daily activity ini. Saya sering banyak ya teman-teman menemukan konten daily activity ini yang viewsnya itu bahkan sampai tembus jutaan ya. Karena kenapa? Karena itu dikemas dengan bahasa yang ringan, kemudian juga menarik dan pakai hook tentunya. Jadi teman-teman yang mau beralih ke konten daily activity, silahkan cari kreator-kreator yang membahas konten itu ya, yang kontennya seputar itu, kemudian lihat strateginya, caranya seperti apa, bahasa yang dia gunakan seperti apa, temponya seperti apa, kemudian durasi kontennya itu berapa, kemudian silakan teman-teman coba buat semuanya ya. Sebenarnya ini tidak hanya dibatasi oleh ibu-ibu saja, oleh para orang tua, karena anak muda pun juga banyak ya. Apalagi kalau teman-teman mungkin yang nonton konten saya ini kalian punya feeling kayaknya kehidupan saya ini menarik ya, misalnya ke kebun atau ke sungai dan lain sebagainya. Jadi silakan coba buat konten daily activity. Oke, itu konten yang menurut saya paling banyak laris di tahun 2025 ini di Facebook Pro. Kemudian ada konten yang kedua teman-teman, tentang konten hiburan. Ya, tentu saja ini hiburan ya, teman-teman bisa lihatlah bagaimana orang-orang di dunia Facebook itu kan, itu paling banyak diminati adalah orang-orang yang pulang misalnya berkantor, berkebun, kemudian mereka nyantai, kemudian scroll Facebook. Di dunia Facebook mereka cari-cari konten-konten hiburan yang bisa menghibur lelahnya mereka, capeknya mereka yang baru pulang dari ladang. Nah, makanya konten-konten hiburan di dunia Facebook itu sangat laris teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau pindah haluan ya, sama seperti yang pertama tadi, kalian harus cari konten kreator yang konten-kontennya itu di dunia hiburan ya. Lihat bagaimana cara mereka buat konten tersebut, durasinya seperti apa ya, berapa. Dan teman-teman kalau misalnya membuat konten hiburan nggak perlu mikir-mikir ya, kira-kira idenya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa. Kalau teman-teman misalnya berpikir kayaknya saya nggak cocok di konten hiburan karena misalnya saya nggak bisa berpikir kreatif seperti orang-orang di luar sana, teman-teman bisa jiplak konten mereka, jalan ceritanya sama tapi dengan versi teman-teman sendiri. Itu tidak mengapa ya teman-teman, nggak ada copyright untuk konten-konten hiburan seperti itu. Jadi teman-teman bisa jalan ceritanya sama ya, tapi kan teman-teman tag-nya atau buat videonya di tempat yang berbeda, kemudian juga tokohnya atau pemainnya itu juga orang yang berbeda. Jadi sama sekali tidak mengapa walaupun alurnya itu bisa sama teman-teman. Jadi itu dia untuk konten hiburan ya, itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang paling banyak saya lihat konten yang paling banyak diminati dan ditonton oleh orang di dunia Facebook adalah konten edukasi. Ya, teman-teman tidak salah dengar ya. Kalau teman-teman lihat konten edukasi tentang Facebook Pro, misalnya kreator-kreator yang berbicara bagaimana cara mengembangkan Facebook, bagaimana cara konten kita bisa FYP, bisa viral, bisa disukai oleh banyak orang, yang membahas tentang itu, rata-rata konten mereka itu naik ya teman-teman. Viewsnya banyak, kemudian komentarnya banyak, like-nya juga banyak ya. Yang penting cara mengemas mereka itu ya betul-betul baik, kemudian apa yang disampaikan betul-betul tersampaikan oleh audiens. Teman-teman coba perhatikan, rata-rata
konten kreator yang membahas tentang edukasi ini, cara penyampaiannya itu ya berapi-api ya. Cara penyampaiannya itu semangat, kemudian diawali dengan hook-hook yang menimbulkan banyak pertanyaan yang sehingga membuat kita harus nonton. Misalnya ya, yang pernah saya lihat hooknya seorang ibu-ibu, misalnya contohnya seperti ini. Jangan lakukan ini ketika kalian ingin ngupload sebuah reels. Nah, itu hook yang dipakai ibu ini di awal video ya, sehingga orang yang ketika nonton awal videonya itu pasti bertanya-tanya, apa yang tidak boleh kita lakukan ketika ngupload video reel, sehingga kita terus nonton nggak sadar ternyata videonya kita nonton sampai selesai. Nah, ini adalah contoh edukasi, konten-konten edukasi yang menurut saya paling banyak sekarang orang berpindah, kemudian viewsnya itu sampai tembus puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan. Teman-teman kalau mau berpindah haluan ya teman-teman sangat mudah sekali ya, karena teman-teman bisa pakai materi yang teman-teman lihat ya, kemudian teman-teman kemas dengan bahasa teman-teman sendiri, pakai hook teman-teman sendiri. Jadi dari ketiga konten itu ya teman-teman, mulai dari konten daily activity ya, kemudian konten hiburan, konten edukasi, itu semuanya teman-teman nggak ada yang susah, nggak ada yang rumit, nggak ada yang memerlukan ide atau kreativitas dari kita sendiri ya teman-teman, karena kita punya acuan, kita punya contoh yang kemudian contoh itu bisa kita jiplak menggunakan bahasa kita sendiri teman-teman. Jadi nggak ada yang susah dari membuat konten itu teman-teman. Oke, mungkin konten hari ini kita hanya membahas 3 konten yang paling banyak ya, yang paling laris di dunia Facebook teman-teman semuanya. Jadi silakan teman-teman semuanya yang merasa kontennya nge-stuck, viewsnya, perkembangan akunnya segitu-segitu aja, mungkin teman-teman harus berpindah haluan. Kemudian ingat ya, ketika ngupload satu video atau bahkan sampai 5 video masih sepi, jangan langsung berhenti teman-teman, karena memang ya ketika kita berpindah tema itu harus sabar ya, karena ada penyesuaian teman-teman, ada penyesuaian. Jadi sekian saja konten kali ini. Jika kalian anggap ini bermanfaat, silakan like, komen. Insya Allah kita akan bertemu di konten selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.